kami akan kembali berwisata di Indonesia aja. Bali selalu terkenal dengan talenta seninya, baik itu pesona goresan kuas ataupun pahatan dan gerakan tari. Kita bisa mendalami dan mengenal lebih dalam kekayaan warisan budaya ini. Desa Mas adalah tujuan saya, Desa Para Maestro. Apa yang bisa saya temukan di sana? Swastiastu, Mbak Medi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mengku, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini, wah dari tadi mengagumi relief-relief, menceritakan tentang apa? Ini menceritakan kisah sejarah berdirinya Desa Mas. Didatangi seorang maharesi dari Jawa, ditulis dalam Prasasti Donoyo abad ke-8. Ini dikerjakan oleh para maestro. Ada berapa seniman? Hampir 20 maestro di sini. Mereka mahat bersama gitu dalam masa pandemi. Terus kenapa dibuatnya di sini? Ini mengingatkan warga generasi muda Mas. Perjalanan Desa Mas sampai melahirkan banyak maestro. Banyak seniman. Ya, ini salah satu karya sampai di ujung ini. Nah, ini saya mau keliling-keliling Desa Mas nih, Pak. Ya. Kira-kira tempat-tempat yang direkomendasi di mana aja nih? Mbak Medi bisa berkunjung ke Nyanatila Museum, ya, itu maestro beliau, ke Mudana, ke Ano, Mas Makers. Banyak lagi sebenarnya. Cuma itu yang top. Terima kasih ya, Terima Pak kasih, Mangku. Mbak Medi. Enjoy your time di desa kami. Thank you very much. Sama-sama. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Salam. Karya para maestro dari Bali memang sangat agung dan mempesona. Ketika mengetahui bahwa kita bisa belajar langsung kepada maestro-maestro yang masih aktif berkarya di Bali, tanpa pikir dua kali, saya harus memanfaatkan kesempatan ini. Tujuan pertama saya adalah Museum Nyanatila. Seperti kata Pak Mangku tadi, berbicara tentang Desa Mas, saya harus memulai di sini. Selamat pagi, Pak Ali. Selamat pagi, Mbak Medina. Apa kabarnya? Baik. Selamat datang di Nyanatila Museum dan salam seni dan budaya. Nah, ini sebenarnya di dalamnya tuh apa saja yang dipamerkan, Pak? Isinya? Kalau yang di dalam museum itu yang dipamerkan adalah karya-karya terbaik dari Putra Desa Mas dan juga Bali pada umumnya yang dipersembahkan untuk dunia, Mbak. Oke, kalau gitu saya penasaran mau lihat dalamnya gimana, Baik, Pak? mari kita ke dalam, Mbak. Oke. Kalau dari segi koleksi, kita ada sebagian besar karya patung ya. Ada yang permanen exhibition atau pameran permanen dan ada yang temporary exhibition ataupun pameran yang sifatnya sementara. Kalau yang ini adalah salah satu contoh patung tradisional Bali. Kalau dilihat dari bentuknya memang sudah pakemnya seperti ini. Jadi dari gaya maupun posisi kaki dan posisi tangan seperti ini. Ini boleh dibilang lebih dari 150 tahun karya ini. Dan kayunya memang ataupun prosesnya mulai dari mengambil kayu, proses pengerjaan dan selesainya itu pun dengan ritual atau upacara. Oleh sebab itu mungkin ini salah satunya yang menyebabkan karya-karya pendahulu kita itu ada sesuatu yang spesial vibrasi. Nah, ini fotonya ide bagusnya. Nah, Betul, Mbak. kakek ya? Betul, ini foto almarhum kakek. Ini kira-kira tahun 1948. Oh, yang saat ini ya, Ya. fotonya ya. Ya, bersyukur kami ada foto ini. Mbak Medi bisa lihat dari bentuk ini dibandingkan dengan yang karya yang kita lihat sebelumnya, yang tradisi, ya, betul. Itu karyanya ada bagusnya, nah lebih simpel ya. Jadi dia mengikuti bentuk kayu, dia flow-nya ada, ciri khasnya ada bagusnya, nah salah satunya seperti ini. Seperti ini ya. Betul. Jadi
Jadi dari bentuknya agak gemuk, tidak lurus ataupun sangat rigid, itu tidak. Jadi benar-benar mengikuti bentuk kayu. Ini sekali lagi salah satu contoh karya Ida Bagusyana ya, almarhum kakek. Ini judulnya Sembahyang atau Praying dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ini perwujudan bakti seseorang kepada Yang Maha Kuasa. Kalau di Bali, pose ataupun cara sembahyangnya seperti ini. Jadi kalau wanita duduk bersimpu, tangan dibawa ke atas, ini namanya Bajrasana. Karya ini berbeda dengan karya yang sebelum-sebelumnya. Jadi beliau benar-benar mengeksplorasi dari segi bentuk, dari segi komposisi juga. Jadi ini boleh dibilang dia hampir mengikuti anatomi yang ada sebenarnya. Nah, ini Mbak Medi. Ini adalah foto almarhum ayah Ida Bagustilem. Jadi sedang memegang salah satu karya beliau. Ini umur berapa ini? Ini kira-kira umurnya 40 tahunan. Ya. Jadi beliau lahir tahun 1936, tapi meninggal tahun 1993. Jadi, Mbak Medi, ini adalah salah satu karya almarhum ayah Ida Bagustilem yang juga salah satu favorit saya. Jadi judul karya ini adalah Circle of Life in 7 Position. Kalau bahasa Indonesianya, lingkaran kehidupan dalam 7 posisi. Jadi ini kalau lihat dari sini, ini adalah kepala, ini adalah punggung, ini dua kaki. Ya. Aku sih jelas kalau sudah ini jelas kaki, ya. Ini posisi pertama. Jadi ini kira-kira orangnya lagi tidur gitu ya. Nah sekarang posisi kedua adalah orang ini menggeliat ya. Baru bangun pagi masih stretching badan. Ya, ini sikunya, ini bagian depan badannya, itu wajahnya di sana. Mukanya di sana ya. Betul. Nah, yang ketiga posisinya adalah ini. Kalau lihat dari sini Mbak Medi, ini dia lagi sedih ceritanya. Dia dapat mimpi jelek kemarin. Waktu mimpi buruk. Tapi dia ingat mimpi buruk itu ada sesuatu yang indah, jadi dia happy. Sekarang Mbak Medi lihat ya wajahnya, ini mulut, ini hidung, ini mata, ini alis. Posisi berikutnya, yang tadinya sebuah alis menjadi sebuah mulut untuk wajah berikutnya. Ini ya. Betul. Ini mulutnya, hidung, matanya, ini alis. Posisi berikutnya ini lebih ke abstrak. Nah, kalau saya angkat dia seperti ini. Oke. Nah, kalau dilihat seperti ini punggung, yang tadinya kaki menjadi tangan. Tangannya satu seperti ini tangannya, ini satu lagi tangannya seperti ini. Dia lagi senderan, jadi seperti orang senderan ke belakang. Ya, lebih jelasnya kalau diputar seperti ini di posisi berikutnya ini. Jadi ini wajahnya, hadap ke sana, ini sikunya. Kalau Mbak Medi mundur sedikit, jadi kelihatan ini lututnya satu lagi. Iya benar-benar Bapak, baru kelihatan dari jauh ya. Ya. Ini adalah karya terakhir almarhum Ida Bagustilem yang bisa selesai. Judulnya Contemplation, kalau bahasa Indonesianya mungkin merenung ya. Ini mungkin menggambarkan beliau ketika seorang laki-laki yang berumur parubaya ini sedang berpikir tentang apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Jadi inilah simbolis karya, boleh dibilang masterpiece-nya beliau. Nah inilah perbedaan karya Ida Bagustilem dan Ida Bagusyana. Jadi kalau dilihat dari segi bentuk, di awal Ida Bagustilem itu mulai mirip seperti kakek, jadi Ida Bagusyana, jadi mengikuti jejak kakek. Tapi menjelang mulai beliau berumur 30 tahunan ke atas, mulai mengeluarkan gaya-gaya tersendiri. Jadi ada gaya hollow style namanya. Jadi kayu yang borok pun ataupun yang rusak pun bisa dirubah menjadi sesuatu yang berharga. Ya mudah-mudahan beliau adalah putra-putra dari Desa Mas yang harapan saya sebagai generasi berikutnya bisa menginspirasi pemuda-pemuda ataupun generasi penerusnya ke depan, boleh dibilang bisa mengikuti jejak beliau. Karena kalau bisa dilihat museum ini sebenarnya fungsinya ada 3 yang sangat utama. Yang pertama adalah memelihara atau menjaga, melestarikan. Yang kedua adalah mengedukasi. Sedangkan yang ketiga adalah menghibur. Seperti sekarang Mbak Medi bisa saya hibur dengan melihat karya-karya yang luar biasa yang masterpiece ini. Kami akan kembali
Ya, di Jerman itu ada 8 biji. Di museumnya ada 7, di kantorannya 1. Mungkin semua orang yang masa sulit seperti sekarang ini, pandemi ini, ya kita harus sekarang manfaatkan teknologi, Mbak. Saya akan menemui Gustut, putra dari mendiang Ida Bagus Anom, maestro topeng yang sudah terkenal di mancanegara. Permisi, Bu. Apa ini rumahnya Ida Bagus Anom? Iya. Saya bisa bertemu dengan Gustut? Oh, bisa. Tunggu sebentar ya. Iya. Beliau telah diliput oleh National Geographic dan diundang pemerintah Jepang untuk mengajar pembuatan topeng di sana. Di sini saya bisa mengetahui pengajaran sang maestro topeng kepada anaknya dan apa usaha Gustut untuk meneruskan nama besar ayahnya, sang maestro. Halo, Mbak. Iya. Gustutnya udah nunggu di sana. Oh iya, oke. Ya. Halo, Gustut. Ya, Apa Mbak. kabar? Baik, Maaf nih sebelumnya ganggu pekerjaan Gustut nggak? enggak apa-apa, enggak. Saya Medina. Ya. Jadi sebenarnya saya kesini tahu cerita tentang Ida Bagus Anom. Itu Bapak Itu Bapak ya. Gustut Iya, ya? Bapak. Nah, saya pengen tahu nih tentang beliau karena beliau itu sangat terkenal sebagai maestro topeng. Nah, bisa cerita-cerita tentang almarhum? Ya. Baik, saya ceritakan tentang Bapak saya, Pak Anom. Di keluarga kami itu merupakan generasi ketiga sebagai penari dan pembikin topeng. Nah, yang pertama itu buyut saya, terus yang kedua kakek saya. Nah, beliau generasi ketiga. Nah, Pak Anom inilah yang bisa mengangkat nilai topeng khususnya di Desa Mas itu menjadi lebih dikenal. Bapak menciptakan sebuah karya topeng yang lebih modern, tapi masih ada rasa topeng Balinya. Jadi karena Bapak berinovasi, akhirnya seni topeng semakin dikenal. Iya, itu, ya. Kalau bapak saya itu, dia kalau membuat topeng itu dia acuannya ke wayang kulit. Seperti ini misalnya, karakter ini. Tarikan bibir, pipi, mata itu acuannya wayang. Nah, kalau yang inovasi seperti apa karakternya? Kalau bapak menciptakan topeng baru, itu pasti dia latar belakangnya oleh ceritanya. Misalnya ini yang sudah masuk yang modern. Nah, ini latar belakang ceritanya itu step orang meditasi. Oh. Iya, ini. Setelah sudah pandemik seperti ini nih Gustut, kan pasti dibatasin. Iya. Langkah yang dilakukan seperti apa? Ini boleh dibilang mungkin semua orang yang masa sulit seperti sekarang ini, pandemi ini, ya kita harus sekarang manfaatkan teknologi, Mbak. Kita Online berarti? Online. Kita manfaatkan kayak Facebook, Instagram, website seperti itu. Syukur masih ada 1, 2, 3 topeng yang laku. Tapi kita sebagai seniman ya terus berkarya, tetap berkarya. Ya. Nah, pengajaran Bapak sebagai seorang maestro kepada Gustut tuh bagaimana? Ada perbedaannya nggak? Yang paling berkesan, yang paling masuk di hati buat saya, yang menyentuh. Itu ketika Bapak bilang sama saya, dia panggil saya Gustut, Gustut, Mbak Aji, dia bisa mengajari kamu bagaimana membuat hidung, membuat bentuk bibir, mata. Tapi untuk membuat topeng itu ada jiwanya, itu harus kamu cari sendiri. Bukan hanya maestro Ida Bagus Anom, ada banyak maestro di Desa Mas ini. Sesuai dengan namanya, desa ini memang menjadi tempat bermukimnya para maestro. Salah satunya Iwayan Mudana, seorang maestro pahat kayu yang karyanya selalu mencuri perhatian publik internasional. Nah, sebenarnya Pak Mudana tuh mulai menekuni seni pahat, terutama patung ya, Patung, ya. kayu itu dari kapan? Apa memang sama seperti cucunya dari kecil?
Kalau dulu saya sama kakek belajarnya dulu. Saya ada darah keturunan. Ya dulu ya kita seumuran seginilah. Oh sama Seumuran, ya. Saya belajar sama kakek, sudah dia diajari gitu. Setelah kakek sudah tua, sudah tidak ada, melanjutkan belajar ke bapak, paman-paman dan tetangga. Pendidikan terakhir ya boleh dikatakan pendidikan. Saya bekerjanya terakhirnya itu di Bagus Tilam. Oh. Ya, atau di Nyano Tilam Galeri. Oh jadi salah satu muridnya juga ya, Bapak? Saya Karya-karyanya Bapak seperti apa ininya, karakternya? boleh dikatakan tradisional modern. Oh tradisional modern. Ya modern dalam arti ya bentuknya sudah modern ya, yang kurus tinggi, tapi ya tradisionalnya masih mengikuti cerita-cerita tradisi. Jadi metodenya Bapak untuk memulai memahat itu seperti apa? Ya seperti terus terang aja, saya memang agak berpikirnya ke bentuk kayu gitu. Jadi saya lihatin bentuk kayu itu agak lama, kadang-kadang kalau kayu itu bagus, ruwet bentuknya, agak lama berpikirnya. Agak lama, kadang-kadang bisa sebulan, 2 bulan. Oh itu lama juga ya? Lama juga, karena nanti boleh dilihat barangnya yang sudah jadi, karena bentuknya itu kan lain-lain. Kadang-kadang kayunya ruwet, bentuknya ruwet di waktu kayu. Tapi kalau sudah tahu-tahu jadi barang ya bagus gitu. Berarti Bapak ikatan dengan karya Bapak itu sangat kuat dong Pak? Boleh dikatakan begitu, sangat kuat. Makanya saya sering nangis kalau jual patung itu, sering nangis. Tapi memang ini karya-karya Bapak rata-rata diperjualbelikan? Ya, diperjualbelikan. Semua ada yang saya koleksi sendiri gitu. Untuk nanti ya untuk simpanan anak cucu lah gitu. Nah, buat karya-karya Bapak ini yang beli sudah siapa aja Pak? Udah kemana aja? Kalau di Jakarta sih banyak, termasuk Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Kalau di Jerman, di Dresden, di sana banyak karya saya. Oh, sampai ke Jerman ya karya Bapak ya? Ya, di Jerman tuh ada 8 biji, di museumnya ada 7, di kantorannya 1 gitu. Ya mudah-mudahan di masa pandemi ini tetap semangat ya Bapak ya, bertahan. Kalau saya sih tetap semangat, tapi kepada generasi muda, kalau bisa saya pesankan tolong jangan lupakan seni, biar tidak punah lah seninya. Bali kan terkenal banget ya akan seninya gitu, jadi kita pikir tempat ini bakal jadi tempat yang pas. Jadi Nusa Dua ini merupakan sebuah kawasan pariwisata terintegrasi yang dikelola oleh ITDC. Kita menyadari bahwa ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan selama pandemi ini, terutama yang berhubungan dengan wisata. Dan ternyata, tidak hanya seni tradisional yang sudah menjadi ratusan tahun berada di Desa Mas ini. Ada sekelompok anak muda yang juga ikut berkarya dan berusaha turut memberikan warna baru di Desa Mas. Black Hand Gang. Ini kayak lukisan ya, yang ini ya? Iya, ini karya-karya printmakingnya Mbak, dengan berbagai teknik. Pengen tahu dong cara buatnya kayak gimana sih? Boleh banget. Yuk kita lihat-lihat ke dalam. Saya tuh nggak, ya orang awam lah ya. Sebenarnya baru tahu nih, oh sebenarnya ada nih seniman yang berhubungan sama cetak gitu, print, bilangnya printmaker ya. Ya sebetulnya Black Hand Gang sendiri punya visi misi ingin memperkenalkan kembali printmaking ke seni rupa Indonesia. Dan kenapa kita pilih Mas? Karena di sini banyak banget maestro-maestro yang dari zaman dulu. Bali kan terkenal banget ya kan seninya gitu. Jadi kita pikir tempat ini bakal jadi tempat yang pas, apalagi Bali jadi international gate buat Indonesia. Jadi kita juga berharap akan terjadi exchange dari seniman luar dengan seniman Indonesia, bisa berkolaborasi, akan terjadi hal-hal yang seru gitu. Dan ini lokasinya terbuka untuk umum? Apa hanya ya komunitas biasanya kan kalau printmaker itu? Kalau kita terbuka untuk umum, jadi mau beginner belum tahu tentang printmaking boleh ikut, karena kita ada workshop juga. Lalu printmakers apa lagi, kita bakal senang untuk berkolaborasi, bekerja bareng, dan juga seniman di luar printmaking, terutama juga seniman-seniman Bali, mengkawinkan dengan misalnya pelukis Bali atau pematung Bali. Nanti kita bikin sesuatu yang baru lagi gitu dibuat seni rupa Indonesia.
Sebagai tonggak pariwisata di Indonesia, kesiapan Bali dalam menerapkan prokes dan mematuhi CSE sudah sangat mumpuni. Ini memberikan rasa aman bagi yang berada di sini. Ya, ini saya mau tanya-tanya singkat aja sebenarnya mengenai bagaimana sih penerapan CHSE di wilayah Nusa Dua Nusa ini, Dua, Pak. ya. Jadi Nusa Dua ini merupakan kita sebuah kawasan pariwisata terintegrasi yang dikelola oleh ITDC. Dalam kondisi pandemik ini kita sudah mempersiapkan sejak awal sih sebetulnya sebagai kawasan terintegrasi menuju ke CSE. Kita menyiapkan SOP-nya. Kemudian di bulan Juli yang lalu kita sudah mendapatkan sertifikat untuk kawasan. Jadi buat para pengunjung ke sini sudah jangan khawatir lagi ya, Pak. Saya kira juga tidak hanya di kawasan, di Bali secara umum saya kira juga mempersiapkan dengan baik dari asosiasi, kemudian pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten dulunya mempersiapkan. Dan kami khususnya di kawasan Nusa Dua secara maksimal. Tentunya dengan hal-hal informasi yang kita berikan untuk bisa meyakinkan dari negara-negara calon wisatawan untuk bisa yakin bahwa kita sudah siap untuk melakukan itu. Mudah-mudahan amin ya, Amin. Bapak. Semua kembali Mudah-mudahan normal juga lagi. pemerintah memberikan regulasi yang memperkuat kita untuk mulai bergerak di pariwisata ini. Oke, Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih, ya. Dimanapun kita berada, pandangan kita tentang Bali akan selalu memberikan vibe yang berbeda. Dari manusianya, budayanya, maupun alamnya. Dari Bali, kita bisa mendapatkan kemewahan itu. Bali tidak akan mengecewakanmu untuk selalu memberikan inspirasi yang tidak henti, agar kita bisa tetap kreatif melewati masa sulit ini. Saya Medina Kamil. Dari Bali, saya mendapatkan banyak pengalaman dan inspirasi. Tetap support seniman dan ekonomi kreatif sampai pariwisata dibuka kembali.